Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Nadila Saleh. Pemirsa, rangkaian kereta api Purwojaya 58F jurusan Stasiun Gambir Cilacap mengalami kecelakaan di perbatasan Bekasi Karawang. Kami mendapatkan informasi pemirsa bahwa kecelakaan ini terjadi tepatnya di dekat stasiun Kedung Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pukul 14.14 waktu Indonesia Barat. Setidaknya terlihat satu kereta dalam kondisi nyaris terguling, sementara kereta di belakangnya terlepas dari rodanya. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda pemirsa, sampai saat ini belum diketahui memang penyebab pasti kecelakaan, namun terlihat bogi atau sasis kereta teronggok di tengah-tengah dua rel kereta api. Rangkaian kereta api Purwojaya 58F jurusan Stasiun Gambir Cilacap mengalami kecelakaan di perbatasan Bekasi Karawang. Kita langsung saja bergabung dengan kontributor TV One, ada Suryo Daryono untuk mengabarkan situasi terkini di sana. Suryo, selamat sore. Ya, sore Nadia. Saat ini saya berada di Stasiun Gedung Gede yang berada di Gedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terlihat gerbong jurusan Gambir ke Pulau Jawa ini terjadi anjlokan dua gerbong hingga mengalami anjlok ke bahu jalur kereta. Saat ini kondisi jalur kereta api ini sementara diamankan petugas KR Kereta Api Gedung Gede yang berada di Kabupaten Bekasi ini. Kita lihat kondisi kereta yang anjlok, bagian roda terlepas dari gerbong kereta. Saat ini petugas terus akan melakukan evakuasi dan mengamankan TKP dari kerumunan warga yang ingin melihat lebih dekat keadaan kereta yang anjlok di lokasi Stasiun Gedung Gede, perbatasan Karawang, Kabupaten Bekasi. Begitu, Lydia, pantauan kami di lokasi kejadian. Baik Suryo, bagaimana kondisi 232 penumpang yang terdampak kecelakaan ini? Kondisi mereka seperti apa? Bisa Anda gambarkan? Ya, saat ini sejumlah penumpang masih berada di bantaran rel kereta api dan berbaur dengan petugas yang ada di lokasi. Saat ini kerumunan warga dan penumpang masih berada di lokasi kejadian anjloknya kereta api yang berada di Stasiun Gedung Gede. Begitu, Nadia. Apakah ada korban jiwa, Suryo? Sejauh ini pantauan kami di lapangan, kejadian anjloknya kereta api Kutuarjo ini tidak memakan korban jiwa, namun kereta sempat terhenti sejak 13.00 hingga saat ini masih dalam pengawasan petugas kereta api maupun petugas kepolisian. Begitu, Nadia. Suryo, bisa Anda gambarkan kepada kami ini ada berapa gerbong yang keluar dari lintasan rel kereta api? Pantauan kami di lokasi kejadian, gerbong yang anjlok sekitar 2 gerbong dari gerbong belakang ya, hingga gerbong kedua dari belakang. Hingga anjlok ke jalur kereta sebelahnya, begitu Nadia. Dan saat ini juga petugas terus melakukan penjagaan dan akan melakukan evakuasi agar jadwal kereta api tidak mengalami tersendat gitu. Nadia, saat ini petugas kita lihat masih melakukan investigasi apakah
Anjlokan ini akibat rem atau jalur yang rusak begitu Nadia, masih belum diketahui akibat kejadian ini. Pak, Oke, di luar Pak Suryo, ya, di luar Pak, di luar Pak. total Petugas penumpang lagi, ini kan Tugas ada lagi melakukan Pak, di luar Pak, di luar 232 Pak, di luar. penumpang Mundur, begitu. mundur. Apakah ya Anda Nadia. melihat adanya korban yang berada di sekitar lokasi tersebut, Suryo? Arti gugup. Sejauh ini tidak ada Mundur Pak, mundur. korban luka maupun korban jiwa maupun korban yang warga di sekitar lokasi begitu Nadia. Ya Pak, baik Pak. Oke, artinya proses evakuasi sampai saat ini masih berlangsung ya? Iya, masih Apakah Anda berlangsung, sempat bertemu ataupun berbincang dengan penumpang yang berada di sana? Karena tadi sempat Anda sebutkan bahwa penumpang masih berada di lokasi tersebut, belum dipindahkan ke lokasi yang lain. Sejauh ini penumpang kita belum sempat berbincang karena masih terlihat berbaur dengan masyarakat yang ada di TKP untuk melihat lonjakan kereta api yang terjadi di wilayah Gedung Gede ini gitu Nadia. Dari pantauan Anda di lokasi, apakah pihak PT KAI juga sudah memberikan keterangan resmi kepada wartawan ataupun Anda yang berada di sana? Sejauh ini pihak KAI belum ada konfirmasi ke pihak awak media yang berada di lokasi untuk memantau kereta yang mengalami anjlok di jalur Gedung Gede ini gitu Nadia. Oke, pantauan dari gambar yang terlihat ini kan memang ada masyarakat yang juga ikut menonton bagaimana proses evakuasi yang berlangsung. Bisa Anda jelaskan dan gambarkan bagaimana situasi di sekitar Anda saat ini? Ya, situasi sekarang banyak warga yang ingin melihat lebih dekat dan membuat petugas nih melakukan evakuasi dan melakukan batas untuk warga tidak mendekati ke lokasi kereta yang anjlok begitu Nadia. Oke, dari pantauan Anda langsung di sana, adakah Anda melihat kendala yang dihadapi oleh tim evakuasi dalam proses evakuasi yang tengah berlangsung saat ini? Ya, kita lihat sejauh ini evakuasi dengan alat seadanya, belum ada alat berat yang berada di lokasi kejadian kereta anjlok. Saat ini petugas terus melakukan evakuasi dengan alat seadanya sambil menunggu alat berat yang datang untuk melakukan evakuasi kereta anjlok yang ada di TKP Gedung Gede ini. Oke, Surya. Tugas kepolisian juga terus melakukan jaga di lokasi untuk menjaga warga tidak mendekat gerbong yang anjlok di jalur kereta api gitu Nadia. Oke, Surya, apakah di sekitar Anda ini ada penumpang yang barangkali bisa Anda ajak bercerita mengenai kronologi yang sebenarnya terjadi? Surya? Sebentar Nadia, kita masih akan tanya-tanya terlebih dahulu untuk penumpang yang ada di lokasi kejadian kereta anjlok ini. Oke, dari pantauan Anda di lokasi bisa Anda pastikan ya Surya bahwa tidak ada korban jiwa yang terjadi di sana? Kita langsung tanyakan ke polisi Polres Metro Bekasi gimana keadaan penumpang saat ini dan untuk sementara penumpang sudah dievakuasi ke stasiun Gedung Gede, tunggu daripada jemputan armada berikutnya. Ini untuk evakuasinya seperti apa Dan? Ya, sementara kita melakukan evakuasi mengamankan lokasi dengan menggunakan tali dan mungkin juga menjaga jangan sampai warga ada yang ke area wilayah kereta dan juga mengamankan penumpang kereta yang tadi ada di dalam. Ada yang luka-luka nggak Dan akibat peristiwa ini Dan? Sementara luka masih kita data ya, mungkin lebih resminya nanti kita langsung oleh pimpinan yaitu dalam hal ini Kapolsek Kedung Waringin. Jinan sebagai apa Dan? Saya di sini sebagai Polantas. Terima kasih kemudian. Ya begitu saja keterangan dari Polantas Polres Metro Bekasi yang ada di lokasi kejadian kereta anjlok di wilayah Gedung Gede.
Oke Surya, dari pantauan Anda di lokasi, apakah jalur kereta ini Dibawa ke barat. Bekasi Karawang saat ini masih terganggu akibat dari kejadian ini atau seperti apa? Ya, sampai saat ini eh, akibat kereta yang anjlok, perlintasan jalur rel kereta satu ini lumpuh total, namun sebagian kereta lainnya menggunakan jalur dua begitu, Nadia. Surya, barangkali Anda bisa semakin dekat ke area kereta yang rusak tersebut. Bisa Anda gambarkan apakah kerusakan ini cukup parah atau seperti apa? Ya, kita lihat dengan kasat mata ini lonjakan gerbong ini tempat anjlok ke jalur sebelahnya dan roda-roda di dua gerbong ini terpental sekitar jarak 5 meter begitu dari gerbong yang saat ini anjlok yang saya menggambarkan begitu Nadia. Oke Surya, tadi sempat terlihat ya ada lintasan sebuah kereta api yang melintas di lokasi tersebut. Artinya perjalanan kereta lain ini masih berlangsung normal di sana ya, Surya? Ya, untuk sementara masih normal di satu jalur begitu Nadia. Pantauan kami di lokasi kejadian anjloknya kereta jurusan Jawa ini begitu Nadia. Surya, bisa Anda gambarkan di depan Anda tadi, di perlintasan rel kereta api di depan Anda tadi, ini apa, Surya? Bisa Anda jelaskan kepada kami? Ini roda gerbong yang terlepas dari dua gerbong anjlok ya, sekitar 5 meter jaraknya terlepas dari gerbong kereta begitu Nadia. Oke. Tadi juga Anda sudah sempat bertanya langsung kepada pihak kepolisian yang melakukan evakuasi di sana. Apa kendala-kendala yang dirasakan di lokasi sehingga proses evakuasi sampai saat ini masih terus berlangsung? Ya, untuk sementara evakuasi petugas KAI mengamankan jalur TKP dan memasang garis agar warga sekitar tidak mendekati tempat kejadian perkara, dan petugas juga sudah mengamankan penumpang kereta di stasiun Gedung Gede, Gedung Waringin, dan petugas juga akan menunggu alat berat untuk melakukan evakuasi lebih lanjut gitu Nadia. Oke, proses evakuasi masih berlangsung. Bisa Anda pastikan juga ya bahwa penumpang yang terdampak dari kecelakaan ini telah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, begitu ya Surya? Ya, begitu Nadia, di stasiun Gedung Gede yang berada di Gedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Sudah dilakukan evakuasi oleh petugas kepolisian maupun petugas KAI begitu. Untuk di sekitar Anda saat ini, apakah masyarakat yang turut menonton bagaimana proses evakuasi ini, apakah masih banyak, Surya? Ya, kita lihat warga sekitar semakin banyak untuk melihat kondisi kereta yang anjlok di lokasi semakin banyak, sehingga menimbulkan kemacetan cukup panjang di jalur Gedung Waringin begitu Nadia. Terkait dengan penyebab pasti dari kecelakaan ini, apakah Anda sudah mendapatkan keterangan resmi dari pihak terkait di sana? Untuk sementara penyebab pasti belum kita ketahui dan belum ada keterangan dari pihak KAI akibat kecelakaan dua gerbong yang terjadi begitu Nadia. Bisa Anda gambarkan kembali kepada kami dan juga jelaskan situasi terkini di sana, bagaimana proses evakuasi yang tengah dilakukan oleh petugas di sana, bisa Anda jelaskan dan gambarkan kepada kami? Sorry Bapak. Oke. Siap, ini loh, siap. Iya, oke Bang. Evakuasi sedang menunggu alat berat apa gimana Bang? Mas, di luar Mas ya. Kita kerjasamanya.
Ya Nadia, kondisi saat ini petugas terus melakukan evakuasi dan terus menjaga di lokasi untuk warga sekitar tidak mendekati ke TKP untuk memperlancar penyelidikan pihak KAI yang ada di perlintasan gitu, Nadia. Surya, pihak dari mana saja yang turut melakukan evakuasi ini, Surya? Dan pantauan kita di TKP, petugas kepolisian maupun petugas KAI yang berada di kejadian lonjakan kereta api, gitu Nadia. Oke, sejauh ini dari pantauan Anda sejak Anda tiba di lokasi sampai dengan saat ini, adakah konfirmasi yang Anda dengarkan mengenai kronologi kejadian ini, Surya? Nah, untuk kronologis kejadiannya belum dapat kita ketahui pasti karena kami belum dapat data yang jelas dari pihak PT KAI yang berada di stasiun Gedung Gede begitu, Nadia. Kita juga masih terus melakukan informasi yang lebih dalam apakah lonjakan kereta ini sudah diketahui pasti atau belum begitu Nadia. Kita masih melakukan pendataan untuk kejadian kereta anjlok. Baik, ini begitu Surya, Nadia. Tahan dulu, kami akan kembali lagi mengupdate informasi dengan Anda dan pemirsa. Saat ini kami juga telah terhubung bersama dengan rekan kami Hafsa Syafira yang juga sudah berada di lokasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan resmi dari proses evakuasi yang dilakukan di lokasi kejadian. Hafsa, selamat sore. Baik, Hafsa mengabarkan dari stasiun Pasar Senen bagaimana konfirmasi kereta api Purwojaya relasi Gambir Kroya ini sudah terkonfirmasi memang mengalami anjlok di daerah pelaksana stasiun Gedung Gede Bekasi. Dan saat ini saya mengabarkan langsung dari stasiun Pasar Senen dan dilanjut juga pemirsa, dan kami bisa gambarkan bahwa situasi terkini di stasiun Pasar Senen terlihat kondusif, tidak adanya penumpukan penumpang ataupun perubahan jadwal kereta, yang mana tadi sudah diinformasikan juga oleh pihak petugas dari stasiun Pasar Senen bahwasanya seluruh kereta dari Pasar Senen itu sebetulnya melewati stasiun Gedung Gede, yang artinya memang berpotensi berdampak. Namun kebetulan sekali di stasiun Pasar Senen ini sendiri adanya kereta yang akan melewati stasiun Gedung Gede ini akan terjadwal pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, yang mana merupakan kereta api 246 Majapahit. Artinya memang untuk saat ini tidak berdampak, tidak adanya dampak yang dirasakan di stasiun Pasar Senen dikarenakan memang belum adanya kereta yang beraktivitas atau yang melintas di stasiun Gedung Gede, yang mana itu merupakan tempat anjloknya kereta api Purwojaya relasi Gambir menuju Kroya yang terjadi pada pukul 14.14 waktu Indonesia Barat. Dan selain daripada itu, Nadila juga pemirsa, bahwa bisa kami sampaikan bahwa untuk saat ini memang dari pihak KAI masih terus melakukan evakuasi terhadap keanjlokan yang terjadi, dan saat ini bisa kami kembali tegaskan bahwa di stasiun Pasar Senen belum adanya penumpukan penumpang maupun adanya perubahan jadwal kereta api yang lewati stasiun Gedung Gede. Demikian Nadila, kami kembalikan ke studio. Hafsa, dari stasiun Pasar Senen, apakah Anda bisa memberikan konfirmasi kepada kami, adakah pihak dari PT KAI yang telah menyampaikan keterangan resmi mengenai kejadian kecelakaan ini, Hafsa? Ya, Nadila juga pemirsa, tadi juga sudah diinformasikan dari pihak KAI yang mana sudah terkonfirmasi bahwa kereta api Purwojaya ini mengalami keanjlokan pada pukul 14.14 waktu Indonesia Barat di pelaksana stasiun Gedung Gede Bekasi. Dan pada kronologinya begitu diketahui bahwa kereta api yang mengalami anjlokan tersebut ini bermasalah ada di dua kereta bagian belakang saat melintas di emplasemen stasiun Gedung Gede. Dan namun dapat kami informasikan bahwa memang rel selain daripada rel yang menjadi tempat KA Purwojaya ini masih dapat digunakan, sehingga adanya perubahan pengalihan lalu lintas jalur begitu untuk kereta-kereta lainnya. Namun untuk stasiun Pasar Senen sendiri ini sampai saat ini belum adanya kereta yang terjadwal untuk melintas ke stasiun Gedung Gede, sehingga memang tidak berdampak untuk stasiun Gedung Gede sendiri. Demikian, Nadila.
Baik Hafsat, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen.